السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى آثارهم إلى يوم القيامة. أما بعد، إخوتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Dan pada pertemuan yang lalu telah diingatkan kepada kita, Al-Quran adalah obat bagi kita. Bahkan apa yang Allah kabarkan dalam Al-Quran merupakan berita yang seharusnya menggembirakan setiap hambanya. Berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, kita lanjutkan. وقد أخبر سبحانه عن القرآن أنه شفاء. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan kepada kita semuanya bahwa Al-Quran adalah syifa. Al-Quran adalah obat. Faqala ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Fussilat ayat 44. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyya laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyun wa 'arabi qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifaa. Allah berfirman, ketika sebagian orang-orang musyrikin Quraisy mereka merasa lemah untuk melemparkan tuduhan-tuduhan terhadap Al-Quran sebagaimana yang dialami oleh Walid bin Mughirah dan yang lainnya, tidak sanggup untuk mereka mendustakan akan kebenaran, bukan sekadar keindahan, bahkan kebenaran dan Al-Quran adalah syifa. Akan tetapi mereka dalam keadaan sudah kelam hatinya, maka mereka hanya bisa memberikan tuduhan dari sisi yang lainnya. Mereka tidak akan mungkin menyatakan bahwasanya Al-Quran adalah ungkapan manusia. Karena mereka tahu, mereka sebagai orang Arab mengetahui bagaimana perkataan-perkataan dalam bahasa Arab. Apa itu perkataan manusia ataukah selain manusia? Mereka memahami. Dan ketika mereka mendengarkan Al-Quran, tidak akan mungkin mereka menyatakan ini adalah kalamul bashar. Maka mereka hanya bisa menuduh Rasulullah SAW dengan tuduhan yang mengarah kepada fisiknya. Dikatakan Rasulullah majnun, sebagai orang gila. Rasulullah sebagai orang yang terkena sihir dan yang lainnya. Jadi antara cara mereka untuk menghalangi dakwah Rasulullah, khususnya yang berkaitan dengan Al-Quran yang diturunkan kepada beliau, Allah kisahkan walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan. Kalaulah seandainya kami jadikan Al-Quran itu sebagai a'jam, artinya
dengan bahasa yang lainnya. Coba di segala masa kadang-kala orang itu menuntut sesuatu dengan batasan akal yang sangat pendek. Mungkin orang dulu sebagaimana disebutkan, mereka mengharapkan Al-Quran dalam bahasa Ajam. Bahasa Ajam yaitu bahasa asing. Selain daripada Arab dikatakan Ajam. Dan juga sebagaimana orang kita sekarang. Sehingga selalu menggambarkan bahwasanya Al-Quran itu sebuah ajaran yang hanya identik dengan orang Arab. Sehingga sampai berani muncul tuduhan sebagian syariat Allah tidak selayaknya dan tidak bisa untuk kita sesuaikan dengan masa kita. Apalagi negeri kita. Dengan anggapan bahwasanya Al-Quran dengan bahasa Arab turun di kalangan orang Arab. Yang kemudian mereka muncul beragam cara. Walaupun mereka tidak bisa menyatakan Al-Quran itu dusta, tapi muncul beragam cara untuk mentafsirkan Al-Quran sesuai hawa nafsu mereka. Maka upaya yang dilakukan oleh orang-orang sekarang hakikatnya adalah mengikuti umat-umat yang sebelumnya. Maka Allah menjawab, walau ja'alnahu Qur'anan ajamiyyah, jika kami jadikan Al-Quran dengan bahasa ajam, bahasa asing, laqalu, niscaya mereka akan berkata, laula fussilat ayatuh. Kenapa tidak diperincikan, tidak dijelaskan ayat-ayat yang diturunkan? A'jamiyyun wa Arabi. Kenapa turun dengan bahasa Ajam sedangkan dia adalah orang Arab? Ini perkataan mereka. Selalu mereka tidak pernah berhenti untuk mencari celah. Dengannya dia melemparkan tuduhan yang hakikatnya mereka ingin menjauh daripada hidayah. Hadirat ibu-ibu dan para akhwat, dalam keadaan Al-Quran Allah turunkan dalam bahasa yang paling indah, bahasa yang paling Allah cintai. Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah. Dan Allah memilih bahasa Arab untuk Al-Quran. Sehingga hadirat, semoga Allah merahmati kita semuanya, merupakan kemuliaan dan merupakan tentunya sebuah panggilan bagi kita. Apakah kita ada upaya untuk mempelajari bahasa yang mulia ini, yang dengannya Allah turunkan Al-Quran. Sehingga ketika dia memahami, maka Allah katakan, qul huwa lilladzina amanu. Maka katakan wahai Muhammad, huwa Al-Quran itu lilladzina amanu hudaw wa shifa. Al-Quran itu kata Allah merupakan petunjuk dan obat lilladzina amanu, bagi mereka orang-orang yang beriman. Waqala, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmah lil mu'minin. Dan telah kami turunkan Al-Quran, yang mana Al-Quran itu adalah syifa', obat, wa rahmatun, dan merupakan rahmat lil mu'minin, untuk orang-orang yang beriman. Kemudian diingatkan dalam kitab ini, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita bahwa Al-Quran merupakan syifa,
Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mempergunakan kata-kata min. Yang memang subhanallah setiap kata dalam Al-Quran, kalau dalam bahasa Indonesia kita katakan kata bantu, itu memiliki sekian ragam arti. Sekian banyak arti. Min memiliki sekian banyak arti. Tidak semua kata min memiliki arti dari. Sebagian atau yang lain. Juga kata bantu yang lainnya, umpamanya ba, bi, kadang-kadang bisa memiliki 12 makna. Maka dalam ayat ini cobalah kita cermati firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nunazzilu minal Qur'an," dan kami turunkan Al-Qur'an. Di situ ada kata-kata min. Ini dikatakan oleh beliau, wa min hahuna li bayanil jinsi la litab'id. Mohon maaf, mungkin hal ini kiranya sulit untuk difahami karena ini berkaitan dengan bahasa Arab. Karena Imam Ibnu Qayyim ingin mengingatkan kepada kita sebuah kandungan makna yang lebih mendalam. Dan biasanya memang para ulama selalu mereka membawakan dalam muqaddimah mereka dari sisi bahasa. Karena keindahan bahasa Arab. Sebagaimana disyaratkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, bahwa bahasa Arab itu bahasa yang sempurna. Dengannya seorang bisa mengungkapkan segala bentuk yang dia inginkan dengan tanpa ada kekurangan. Baik daripada sisi kosakata, susunan, tata bahasa atau yang lainnya. Sempurna. Maka jika di sini kurang bisa difahami, mungkin kita maklum karena ini berkaitan dengan tata bahasa. Dikatakan oleh beliau kata-kata min dalam firman Allah, wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan dari Al-Quran. Kalimat dari itu memiliki makna li bayanil jins, untuk menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu sendiri sebagai obat. La litab'id, tidak menunjukkan untuk at-tab'id. At-tab'id memiliki arti sebagian. Kalau dikatakan min memiliki arti sebagian, berarti hanya sebagian dari Al-Quran itu yang sifatnya adalah obat. Dan ini bukan seperti ini. Dan yang diinginkan dari firman Allah, minal Quran, min ini libayani jins. Secara menyeluruh. Dari awal surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, semuanya adalah petunjuk dan semuanya adalah obat. Ini yang diinginkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Maka beliau tegaskan, fa innal Qur'ana kullahu shifa. Sesungguhnya Al-Quran secara menyeluruh merupakan obat. Kama qala fil ayatil mutaqaddimah, sebagaimana yang telah Allah ingatkan dalam ayat yang terdahulu, yaitu dalam firman Allah surat Fussilat ayat 4. Allah katakan bahwasanya Al-Quran adalah huda wa shifa, sebagai penyembuh. Kemudian kata beliau, fa huwa shifa'un lil qulubi. Ketahuilah, kata Imam Ibnu Qayyim, bahwasanya Al-Quran itu merupakan penyembuh lil qulubi min da'il jahli wasyakki waraib. Merupakan penyembuh untuk hati dari segala penyakit, terutama penyakit kebodohan, al-jahl, keraguan, dan kebimbangan. Cobalah perhatikan 3 penyakit
yang menghalangi seseorang dari ketaatan. Penyakit yang pertama, al-jahl, kebodohan. Dan kita semuanya sadar dan yakin bahwa tidaklah seseorang meninggalkan kebaikan, tidaklah seseorang jauh dari kebaikan, kecuali orang ini tersifati pada dirinya sifatul jahl, yaitu kebodohan. Ada sifat bodoh pada dirinya. Terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, asalnya manusia Allah katakan sebagai jahul, sebagai bangsa yang sangat bodoh. Ini asalnya. Dan dari situ tentunya kita harus ingat bahwa segala kebaikan, segala kemuliaan adalah nur, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah seorang terhambat atau jauh dari kebaikan kecuali adanya kebodohan pada dirinya. Dan kebodohan tidak harus berarti seorang tidak mengetahui dalil. Kadang-kadang dia dikatakan jahil, dia bodoh dalam keadaan hujjah sudah sampai kepadanya. Kenapa demikian? Karena dia melupakan sebuah pemahaman yang hakiki dalam kehidupan. Tidaklah seharusnya dia memandang dengan mata lahiriahnya, tetapi seharusnya memandang dengan mata hatinya. Karena kalau seandainya dia meyakini bahwasanya Al-Quran, bahwasanya agama ini adalah kemuliaan, maka tatkala sampai kepadanya bukti atau petunjuk ataupun hujjah atau dalil, maka hendaknya dia bergegas untuk meraih kemuliaan itu. Dia wujudkan dalam amalan. Dia cintai. Dia membela. Dan dia berupaya untuk istiqamah dengan apa yang telah dia ketahui. Maka ingat bahwa al-jahl, kebodohan, bukan sekadar seorang tidak mengerti dalil. Kadang-kadang dia sudah datang kepada dalil, bahkan dia menghafalkan dalil. Akan tetapi ketika dia meninggalkan, tidak mau beramal, maka hakikatnya dia adalah orang yang bodoh. Kenapa? Karena dia telah melupakan untuk memahami hakikat yang sebenarnya dari sebuah langkah kehidupan yang tentunya tidak panjang daripada kehidupan dunia ini. Maka Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam untaian kalimat yang lainnya, beliau pernah berkata, al-jahlu da'un 'idham, bahwa kebodohan itu adalah penyakit yang sangat kronis. Penyakit yang sangat kronis. Makanya para ulama mengingatkan bahwa niat di dalam belajar, ketika seorang menginginkan untuk mempelajari agama, niat yang dia bangun, kata para ulama, adalah raf'ul jali an nafsihi, untuk dia mengangkat kebodohan dari dirinya, sehingga dia sanggup bisa memahami dan mengamalkan dalam kehidupannya. Penyakit yang kedua adalah asyak, keraguan dengan segala maknanya. Keraguan yang paling berbahaya adalah yang menyampaikan seorang dalam kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sifatnya? Yaitu keraguan terhadap kebenaran yang diturunkan. Keraguan terhadap Al-Quran.
keraguan terhadap sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya sikap keraguan ini memiliki sekian banyak bentuk, dan kesemuanya tentunya penghalang dari seorang atau penghalang seorang dari segala bentuk kebaikan. Yang ketiga, ar-raib, kebimbangan. Mirip dengan penyakit yang kedua, asyak, kebimbangan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya. Maka tadi Ibnu Qayyim, Al-Quran itu merupakan obat daripada 3 penyakit yang beliau sebutkan. Bahkan kata beliau, "Falam yunazzilillahu subhanahu wa ta'ala minas sama'i shifaan qattu a'amma wala anfa'a wala a'zama wala anja'a fi izalati ad-da'i minal Qur'an." Bahkan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari langit shifaan, sebuah penyembuh, sebuah obat yang lebih sifatnya lebih sempurna, lebih bermanfaat, lebih agung dan lebih mujarab dan menghilangkan penyakit melebihi daripada Al-Quran. Jadi kata Imam Ibnu Qayyim, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari langit sesuatu yang dikatakan obat yang bisa melebihi daripada keadaan Al-Quran. Karena Al-Quran sifatnya adalah obat untuk seluruh penyakit, menyeluruh, a'am dan anfa, sangat bermanfaat dan sangat mulia. Dan hadirat, sekali lagi, tidak ada yang bisa menandingi Al-Quran dalam sisi sebagai penyembuh luka hati, atau dengan bahasa kita sebagai sesuatu yang benar-benar akan menyejukkan kehidupan kita. Dan apa yang beliau katakan, yaitu syifa sebagai obat, ini adalah dalam bentuk obat seluruh penyakit. Baik penyakit yang sifatnya dan yang paling utama yaitu penyakit hati, dan ada kalanya juga bisa menjadi obat bagi penyakit yang sifatnya fisik. Walaupun tentunya tidak menafikan seseorang untuk berupaya meraih asbab daripada sebuah penyembuhan. Selayaknya seorang manusia bertawakal dengan meraih asbab. Di sini dinukilkan, waqad thabata fi as-sahihaini min hadithi Abi Sa'id. Telah disebutkan di dalam as-sahihain, yaitu Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim, dari hadis Abi Sa'id diceritakan sebuah kejadian sebagai bukti bahwa Al-Quran itu adalah obat. Obat bagi hati dan juga obat bagi fisik kita. Dikisahkan oleh beliau, intalaqa nafarun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safratin safaruha hatta nazalu ala hayyin min ahya'il Arab fastadhafuhu. Suatu saat segolongan dari para sahabat menempuh perjalanan dalam keadaan safar, dan sampailah mereka di sebuah perkampungan dari perkampungan Arab. Fastadhafuhum, dan tentunya kelelahan yang ada pada mereka berharap pada waktu itu mereka bisa mendapatkan tempat untuk berteduh dan mendapatkan jamuan. Maka mereka masuk ke kampung, di antara kampung-kampung orang Arab ini
Sebagai layaknya seorang tamu tentunya mengharapkan adanya sambutan yang baik. Fa'abu ayyudayyifuhum. Akan tetapi orang-orang perkampungan ini enggan untuk menerima mereka. Enggan untuk menerima yang mereka anggap sebagai orang-orang asing. Pada saat yang seperti itu, faludira sayyidu dzalikal hayy. Tiba-tiba tersengatlah pemimpin perkampungan itu. Yaitu kepala kampung itu. Kepala suku. Fasa'u lahu bikulli syai' la yanfa'uhu syai'un. Dalam keadaan tersengat, maka penduduk kampung itu berupaya mendatangkan segala bentuk obat. Tetapi la yanfa'uhu syai'. Apa yang mereka upayakan tidak mendatangkan kemanfaatan. Coba perhatikan ibu dan para akhwat, semoga Allah merahmati kita semuanya, bahwa segala penyakit kita yakini pasti ada obatnya. Dan belum tentunya semua upaya yang kita lakukan itu akan menghasilkan dari apa yang kita harapkan. Ketika kita tertimpa penyakit dan tidak berobat, kita melakukan at-tadawi, dan disebutkan oleh para ulama, berobat merupakan bagian daripada tawakal. Tapi ingat, berobat kita secara fisik itu tidak pasti dan bukan sebuah kepastian akan datangnya kesembuhan. Dan jikalau ada kesembuhan, maka ingat, itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah ketika Allah mengkisahkan Nabiullah Ibrahim, فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. Tatkala aku sakit, kata Ibrahim, فَهُوَ يَشْفِينِ, maka Allah lah yang menyembuhkan aku. Allah yang menyembuhkan aku. Maka janganlah ungkapan-ungkapan kita bersifat mengkultuskan sesuatu yang sifatnya adalah asbab. Dan juga bagi kita semuanya tentunya tidak selayaknya untuk kita meninggalkan asbab jika hal itu diperlukan dan bermanfaat bagi kita. Makanya dalam dunia kedokteran, khususnya di kalangan kaum muslimin, subhanallah mengalami puncak keemasan. Pada masa Khilafah Abbasiyah, khususnya pada masa Ma'mun, kemudian Harun al-Rashid, dan selanjutnya, subhanallah muncul, atau bahkan itu adalah puncak keemasan dalam dunia kedokteran. Sehingga disebutkan pada waktu itu, kalau kita baca dalam sejarah Abbasiyah, kita dapatkan bagaimana Harun al-Rashid umpamanya membangun sebuah rumah sakit yang besar. Bahkan rumah sakit itu dibangun dalam bentuk yang sangat beda dengan yang mungkin ada pada masa kita. Lebih menjaga dari segala hak. Artinya apa? Cobalah perhatikan. Rumah sakit pada masa beliau itu dipisahkan antara pasien lelaki dan pasien perempuan. Dan ini merupakan tentunya, subhanallah, upaya untuk tetap terjaganya syariah dalam semua gerak kehidupan. Satu sisi yang tentunya saya tidak berpanjang lebar untuk berbicara tentang masalah ini, tapi hal yang sangat penting bahwa pada waktu itu para ulama itu sangat merespon upaya untuk seorang melangkah mengambil asbab dalam berobat. Tetapi ingat, itu bukan jalan satu-satunya
bukan sebuah kepastian, dan bukanlah dia yang menyembuhkan. Itu yang harus ada pada kita. Di antara hikmah kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta izin tatkala sakit mulai berat beliau rasakan, beliau meminta izin kepada para istrinya untuk tinggal di rumah Aisyah. Dikatakan bahwasanya Aisyah ini termasuk istri Rasulullah yang sangat memahami tentang pengobatan. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu meminta izin untuk tinggal di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian kata beliau, kita lanjutkan. Orang-orang ini pun yang tadinya enggan untuk menjamu para sahabat, mereka berkata, faqala ba'duhum law ataitum ha'ula'ir rahab alladzina nazalu ala hina. Dikatakan oleh sebagian mereka, cobalah kalian datangi kafilah musafir ini yang tadi datang ke tempat kita, la'allahu ayyakuna 'inda ba'dihim syai'. Mungkin di antara mereka ada yang memiliki sesuatu. Artinya bisa membantu pengobatan. Fa'atauhum, maka orang-orang perkampungan ini datang kepada para sahabat. Faqalu, maka mereka berkata, ya ayyuhar rahab, wahai para kafilah, inna sayyidana ludhiqa, bahwa pemimpin kami dalam keadaan tersengat. Wa sa'ayna lahu bikulli syai' la yanfa'uhu syai'. Kami telah berupaya melakukan segala sesuatu, tapi tidak mendapatkan hasilnya. Fahal 'inda ahadin minkum min syai', apakah ada di antara kalian yang bisa atau memiliki sesuatu? Faqala ba'dhum, maka berkatalah di antara mereka dengan menyatakan, na'am, benar, ada. Wallahi inni la urqi, sungguh aku bisa memberikan, aku bisa meruqyah. Walakin, akan tetapi dengan syarat, saya mau meruqyah dengan syarat. Laqad istadafnakum falam tudayifuna. Kami datang ke kampungmu dengan harapan kalian menjamu kami, dengan harapan kalian menjamu kami, falam tudayifuna, tapi kalian tidak mau menjamu kami. Fama ana biraqin hatta taj'alu li ju'lah, maka sungguh aku tidak akan mau meruqyah sampai kalian menjadikan kepadaku untuk memberikan balasan. Fasalahuhum ala qati'in minal ghanam, maka mereka sepakat bahwasanya kalau berhasil sembuh, dia akan memberikan daging dari kambing. Fantalaqa wa yatfilu alaihi wa yaqra alhamdulillahi rabbil alamin. Maka berangkatlah salah seorang di antara mereka, kemudian orang ini membacakan firman Allah dari surah Al-Fatihah, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Faka'annama nashita min iqal. Ketika selesai dibacakan surah Al-Fatihah, maka tiba-tiba orang ini dalam keadaan sehat, bangkit daripada rebahnya, daripada tidurnya, seakan-akan dia terlepas daripada ikatan. Artinya sembuh total dan langsung sehat. Fantalaqa yamshi wa ma bihi qalabah. Bahkan orang ini sanggup untuk segera berdiri, kemudian berjalan. Bahkan seakan-akan orang ini belum pernah atau tidak mengalami sebuah penyakit.
Maka fa'awfuhum ju'lahum alladhi salahuhum alaih. Maka sebagaimana telah disepakati, mereka pun memberikan imbalan. Faqala ba'duhum, ketika mereka para sahabat sudah mendapatkan imbalan, maka di antara mereka menyatakan, iqtasimu, bagilah apa yang telah diberikan oleh orang kampung itu. Faqala alladhi raqa, maka orang yang meruqyah tadi itu berkata, la naf'al, aku tidak akan lakukan, aku tidak akan membagi apa yang kita dapatkan hatta na'tiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fanadhkuru lahu alladhi kan, sehingga kita akan sebutkan apa yang terjadi, yaitu menyebutkan apa yang terjadi antara mereka dengan orang-orang kampung. Fananzuru bima ya'muruna. Setelah itu baru kita melihat apa yang kita lakukan. Faqadimu ala Rasulillah. Maka mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadzakaru lahu dzalika. Dikisahkanlah apa yang terjadi. Faqal, maka Rasul berkata, "Wa ma yudrika annaha ruqyah?" Apa gerangan yang menjadikan engkau tahu bahwasanya Al-Fatihah itu ada ruqyah? Tsumma qala, kemudian setelah itu Rasulullah menimpali dengan menyatakan, qad asabtum, sungguh telah benar apa yang engkau lakukan. Iqtasimu, bagilah makanan itu, daging itu, wadribu li ma'akum sahman, dan berikan kepadaku bagian dari daging yang kalian bagi. Sisi penting yang perlu kita ingat dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, atau dari hadis ini, bahwa Al-Quran itu adalah syifa. Al-Quran adalah obat. Walaupun tentunya penerapannya itu kita kembalikan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini Al-Fatihah. Teramat banyak kisah para salaf ketika mereka dalam keadaan kesulitan untuk berobat, atau ketika mereka dalam puncak kesulitan dari penyakit yang mendera mereka, maka mereka tidak melupakan untuk membaca surah Al-Fatihah. Dan itu merupakan bagian dari bara ruqyah. Segala penyakit bisa kita ruqyah dengan Al-Fatihah. Maka ketika kita mendatangi orang yang sakit, upayakan. Ketika dia di rumah sakit, atau ketika kita atau diri kita terkena penyakit dan kita sedang berobat, cobalah kita meruqyah. Kita meruqyah diri kita sendiri. Dan ini akan memiliki pengaruh. Maka kata beliau, faqad athara hadha ad-dawa'u fi hadha ad-da' wa azalahu hatta ka'an lam yakun. Perhatikan bagaimana pengaruh dari para obat ini, yaitu Al-Quran, terhadap penyakit yang menimpa orang itu, sehingga hilanglah penyakit yang ada pada dirinya. Bahkan seakan-akan orang yang dibacakan ruqyah tadi itu seakan-akan adalah orang yang belum pernah sakit. Maka dikatakan oleh beliau, wa huwa ashalu dawa'in wa aisaruhu al-Fatihah, atau Al-Quran secara umum itu adalah bentuk pengobatan atau obat yang paling sederhana, paling mudah, paling gampang. Tapi dengan syarat, walau ahsanal abdu tadawiya bil Fatihah la ra'a ta'thiran 'ajiban fi syifa. Kalau kita mengharapkan tentunya kesembuhan, maka tentunya juga kita harus memperhatikan kondisi diri kita. Maka kata beliau, jika seorang hamba benar-benar dia memahami tentang pengobatan dengan surah Al-Fatihah atau dengan Al-Quran, la ra'a ta'thiran 'ajiban fi syifa, sungguh dia akan melihat
efek yang menakjubkan. Sekali lagi kata beliau, kalau seorang benar-benar memahami bagaimana pengobatan dengan Al-Fatihah, maka sungguh dia akan melihat sebuah efek yang sangat menakjubkan dalam pengobatan. Wa makastu bi Makkah muddatan ya'tarini adwa wala ajidu tabiban wala dawa. Dikisahkan sendiri oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, suatu saat aku tinggal di kota Makkah dalam waktu yang cukup lama. Tiba-tiba aku terserang penyakit, dan dikala itu aku tidak mendapatkan tabib, dokter, dan juga aku tidak mendapatkan obat. Al-Imam Ibnu Qayyim ini adalah pakar kedokteran, seorang ahli dalam kedokteran. Sekali lagi, Al-Imam Ibnu Qayyim ini adalah pengarang kitab ini adalah seorang, bukan sekedar seorang alimun rabbani, pakar dalam dokter jiwa, bahkan beliau juga seorang pakar dalam ilmu kedokteran. Dia gabungkan antara sistem pengobatan yang sifatnya dengan bahasa kita itu penemuan atau modern dengan sistem pengobatan Islam. Sebagaimana sebuah karya yang telah beliau tuliskan, yaitu Tibbun Nabawi. At-Tibbun Nabawi, pengobatan ala Nabi. Dan yang lainnya yang beliau tuliskan sebagai bukti tentunya tidak sekedar Al-Quran sebagai syifa terhadap hati, bahkan juga sebagai syifa terhadap penyakit yang ada dalam tubuh kita. Saya anjurkan kepada seluruh yang hadir kiranya memiliki kitab yang sangat baik ini, yaitu At-Tibbun Nabawi yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Fakuntu u'aliju nafsi bil Fatihah. Pada waktu itu aku mengobati diriku dengan Al-Fatihah. Aku tidak mendapatkan obat. Katakan seorang walaupun pakar tentunya dia mengetahui, tapi kalau dia tidak mendapatkan obat, maka dia tidak akan bisa melakukan sebagaimana kalau obat itu ada. Maka dia atau Al-Imam Ibnu Qayyim dia berupaya untuk mengobati dirinya sendiri dengan membaca Al-Fatihah. Fa'ara laha ta'tsiran 'ajiba, dan pada waktu itu aku melihat pengaruh yang sangat menakjubkan. Artinya beliau sembuh. Fakuntu asifu dzalika liman yashtaki alam, maka hanya selalu aku sampaikan, selalu aku nasihatkan kepada setiap orang yang mengalami rasa sakit. Fakana katsirun minhum yabra'u syari'an, dan ternyata banyak di kalangan mereka cepat sembuh ketika mereka membaca Al-Fatihah. Tapi sekali lagi sebenarnya tadi kita sampaikan, walakin hahuna amrun yanbaghi at-tafattunu lah. Di sini kata Imam Ibnu Qayyim, ada perkara yang hendaknya betul-betul kita pahami. Ada hal yang sangat perlu untuk kita perhatikan. Ketika kita ingin berobat dengan Al-Quran, bukan dengan cara sembarangan. Sebagaimana dilakukan oleh para tabib atau dukun yang melakukan praktik penyembuhan yang kadang-kala juga membaca ayat-ayat Al-Quran tetapi dengan cara-cara yang tidak sewajarnya. Atau mereka membolak-balikkan ayat-ayat Al-Quran. Atau memotong-motong ayat yang kemudian mereka tuliskan menjadi sebuah tulisan yang tidak bisa difahami. Atau mereka merubah ayat-ayat sebagaimana yang mungkin bisa kita dapati dalam sebagian
kitab penyembuhan yang diterjemahkan, yaitu kitab Mujarobat, yang dipakai di sebagian pesantren, atau kitab Syamsul Ma'arif Kubra, sebagai bentuk kurikulum di pesantren. Kalau seorang sudah 10 tahun biasanya, agar bisa terbang, bisa sembunyi di botol ataupun yang lainnya, mereka diajarkan kitab sesat, yaitu Syamsul Ma'arif Kubra, sehingga mereka bisa terbang di atas sajadah, tidak perlu naik pesawat. Dan itu dibahas oleh para ulama. Sampai Syekhul Islam Ibn Taimiyah itu membahas bagaimana kalau seandainya wukuf di Arafah dalam keadaan dia terbang. Hal itu ada, kenapa? Karena memang itu ada kurikulumnya di pesantren, kurikulum kufur. Pengarang kitabnya Ahmad Al-Bunni. Sepakat para ulama dikafirkan. Tapi sayang seribu sayang, kitab ini menjadi kurikulum wajib di pesantren kadang-kala ketika sudah 10 tahun atau 15 tahun. Sehingga pulang ada lapangan kerja yang terbuka. Allahul musta'an. Makanya harus kita perhatikan. Tidaklah semua apa yang dibaca oleh orang yang qomat kamit, memakai jubah umpamanya, itu adalah Al-Quran. Itu harus diperhatikan. Maka dia bilang, wa huwa anna al-adhkar wal ayati wal ad'iyah allati yustashfa biha wa yurqa biha hiya fi nafsiha nafi'atun syafiyatun. Hakikatnya kata beliau, semua zikir-zikir yang diajarkan, ayat-ayat yang dibacakan, atau doa-doa yang dibacakan, yang dengan kita berharap sembuh penyakit yang ada pada kita, tatkala diruqyah, hakikatnya kesemuanya itu adalah penyembuh, kata beliau. Penyembuh yang bermanfaat. Walakin, akan tetapi, tastad'i qabul al-mahal wa quwwata himmatil fa'il wa ta'thirihi. Tetapi, kata beliau, kesembuhan ini mengharuskan apa yang dikatakan oleh beliau, qabul al-mahal, yaitu sesuai pada tempatnya. Dan harus ada bagi orang yang membacanya benar-benar kekuatan keyakinan yang kokoh dalam hatinya. Dalam hatinya orang yang membaca ini dia benar-benar berharap kepada Allah dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yakin bahwasanya Allah yang menyembuhkan. Allah yang menyembuhkan. Jangan ada keraguan. Adanya keraguan ini yang berbahaya. Dalam arti mengurangi kemanfaatan daripada obat yang kita manfaatkan. Sebagaimana layaknya obat yang lainnya. Ketika yang berikan arahan itu bukan ahlinya, bukan dokter, maka apa yang dia lakukan tidak akan membawa manfaat. Benar kita ke apotek, itu adalah obat semuanya, tapi kita tidak tahu. Kalau kita salah, tentunya mungkin akan menjadi penyakit bagi kita. Mari dikatakan oleh beliau qabul dan mahal. Dan juga benar-benar orang yang membaca ini, itu yang membaca Al-Fatihah ataupun doa ataupun lainnya, zikir yang disyariatkan, yang disunahkan, ini benar-benar orang yang memiliki tauhid, yang benar-benar memiliki kekokohan, ketegaran dalam tauhidnya, sehingga menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ada keraguan. Salah satu contoh umpamanya, kalau kita lihat dunia medis, mungkin dianggap tidak masuk akal. Diriwayatkan dalam hadis, seingat saya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Turbatul Madinah, debu di kota Madinah, kalau kita lihat di sana tentunya debu ataupun tanah, itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa menjadi penyembuh
untuk obat luka. Maka ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam taklim beliau, pernah beliau menyampaikan, tapi ini harus kembali kepada kekuatan, quwwatu himmatil fa'il. Karena kalau dia ragu tidak ada manfaatnya. Bisa jadi mungkin malah tambah luka. Bisa jadi tentunya. Dia yakin, dia mantap, dan dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ini adalah sebab yang disyariatkan. Ini akan mendatangkan manfaat. Contohnya juga umpamanya madu. Ketika ada orang yang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya juga minum madu tapi perutku sakit. Tetap sakit. Kata Rasulullah, kadzaba batnuk. Yang bohong itu perutmu. Kadzaba batnuk. Karena Allah sebutkan madu dalam Al-Quran sebagai syifa. Makanya seluruh bentuk pengobatan yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW ini memerlukan apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim, qabulan mahal wa quwwata himmatil fa'il. Disesuaikan tentunya pada tempatnya dan membutuhkan kekuatan, keyakinan dari orang yang membaca. Karena famata takhallafa asy-shifa'u kana li dha'fi ta'thir al-fa'il. Kalau kita lihat ternyata tidak ada kesembuhan dari orang yang sudah dibacakan Al-Fatihah, itu adalah akibat pengaruh yang lemah dari yang membacanya. Atau li'adami qabulil mahal, tidak sesuai pada tempatnya. Atau al-mani' qawi fihi, atau ada sesuatu yang menghalangi, yang berperanan sangat kuat untuk menghalangi daripada sembuhnya orang itu. Yang artinya tentunya bahwa upaya itu adalah asbab yang kita tempuh dengan kita berdoa dan bertawakal, dan kemudian kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika memang kita lihat ada seorang yang memang dalam takaran, dalam perhitungan manusia akan sangat sulit sembuh, maka ketika memang dia tidak sembuh, itu adalah hal yang wajar. Dan jangan bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak menutup kemungkinan ternyata dia juga bisa sembuh. Umpamanya mohon maaf, orang yang sudah terkena penyakit yang katakan sudah divonis tidak lama lagi. Banyak kanker otak yang sudah pada tingkatan parah, sudah stadium tinggi umpamanya, yang tidak akan mungkin. Kemudian kita bacakan Al-Fatihah dan ternyata tidak sembuh, maka kita jangan bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kembali kepada apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim. Ada sesuatu yang memang di sana penghalang. Allah tentukan orang ini mungkin untuk wafat dengan penyakit ini sebagai cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, atau penghalang yang lainnya yang hakikatnya tentunya atau yang seharusnya jangan membawa kita untuk berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak pengalaman yang kita dapatkan, subhanallah, ketika menunaikan haji beberapa kawan, itu mereka mengalami rasa sakit yang tiba-tiba. Dan kebanyakan yang kita lihat waktu itu kadang-kadang itu penyakit mah yang mendadak, yang tentunya minim pengobatan, apalagi pada saat wukuf. Dan subhanallah ketika kita isyaratkan atau kita anjurkan untuk membaca Al-Fatihah, pengaruhnya langsung. Memberi pengaruhnya langsung. Walaupun tentu kita tidak menafikan untuk kita berobat setelahnya. Tetapi tentunya sekali lagi dengan keyakinan.
Dan inilah hakikat pengobatan syariah. Ibn Nawawi dalam semua praktik pengobatan yang diajarkan Rasulullah SAW menuntut kita untuk berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala Abu Dzar, berkata Abu Dzar, yakfi min ad-du'a ma'al birr ma yakfi at-ta'ama min al-milh. Seakan-akan ingin menegur kita. Ada kalanya doa kita baca, ruqyah kita baca, tapi tidak memiliki efek dalam kehidupan kita. Maka diingatkan oleh beliau, kekuatan doa itu sangat berkaitan erat tentunya pada diri orang itu. Bagaimana kebaikan yang mengikuti orang ini? Bagaimana kebaikan yang mengikuti orang ini? Semakin zahir daripada orang ini memiliki kebaikan-kebaikan, orang yang saleh, maka tentunya insya Allah doa yang dia baca, harapan dia akan semakin terbuka untuk Allah kabulkan insya Allah. Dan demikianlah muqaddimah dari beliau. Secara pelan beliau akan membawa kepada paparan yang akan semakin indah. Tapi sebelumnya beliau mengajak untuk kita yakin sepenuhnya dalam muqaddimah ini bahwasanya Al-Quran itu adalah syifa. Beliau ingin mengajak kita dalam muqaddimah ini agar sepenuh hati kita meyakini Al-Quran adalah syifa. Dan yang paling utama adalah syifa untuk hati kita. Penyembuh untuk hati kita. Makanya Allah ingatkan dalam Al-Quran. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah, hati akan damai. Dan di antara bentuk zikrullah adalah tilawatul Quran. Bahkan Allah katakan, bagaimana bertambahnya keimanan tatkala dibacakan Al-Quran kepadanya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Tatkala dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah keimanan mereka. Ibu dan para akhwat, apa yang ada di hadapan kita yang sementara mungkin kondisi kita atau posisi kita terhadap Al-Quran, kita khawatir kita menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang mahjura. Sebagaimana Allah ingatkan. Apa mahjura? Kita tinggalkan. Seakan-akan kita hijrah. Meninggalkan Al-Quran. Sehingga kita melalaikan apa yang sebagaimana diwasiatkan oleh Rasulullah SAW. Membaca Al-Quran. Tilawah Al-Quran. Dan sebagaimana yang pernah kita sampaikan di kajian kita bulan Ramadan tentang keagungan Al-Quran. Keutamaan membaca Al-Quran dan bertadabbur terhadap Al-Quran. Maka wajib bagi kita, sekali lagi wajib bagi kita untuk memiliki upaya mempelajari Al-Quran. Tilawatan dari sisi membaca dan juga menggali makna-maknanya dalam upaya untuk kita bertadabbur terhadap Al-Quran. Kita tambah beberapa keterangan, kemudian kita lanjutkan pada tanya jawab. Pembahasan yang selanjutnya kata beliau ad-du'a min anfa'il adwiyah. Setelah beliau memaparkan secara ringkas tentang Al-Quran adalah obat bagi kita, kemudian beliau mengingatkan ad-du'a min anfa'il adwiyah. Bahwasanya doa itu adalah obat yang paling bermanfaat. Doa
adalah obat yang paling bermanfaat dalam kehidupan seorang. Kata beliau, "Wad-du'a min anfa'il adwiyati wa huwa 'aduwwul bala' yudafi'uhu wa yu'alijuhu wa yamna'u nuzulahu wa yarfa'uhu aw yukhaffifuhu idza nazal wa huwa silahul mu'min." Doa merupakan obat yang paling bermanfaat. Doa adalah musuhnya dari para penyakit. Aduul bala. Musuhnya dari para bencana. Yudafi'uhu wa yu'alijuh. Karena doa itu bisa menahan atau mengobati penyakit. Doa yamna'u nuzulahu wa yarfa'. Doa itu bisa menahan daripada turunnya cobaan dan juga bisa menghilangkan cobaan. Aw yukhaffifuhu aw idza nazal. Atau doa itu juga bisa meringankan tatkala cobaan itu turun. Dan hakikatnya kata Imam Ibnu Qayyim, doa itu merupakan senjata baginya. وله مع البلاء ثلاثة مقامات. Mungkin ada kalanya tatkala kita berdoa tidak memiliki pengaruh. Ada kalanya berpengaruh langsung. Ada kalanya tertunda. Lalu bagaimana? Maka kata beliau, ketahuilah bahwasanya hubungan doa dengan cobaan itu ada 3 keadaan. Hubungan doa dengan bencana, dengan cobaan, itu ada 3 keadaan. Yang pertama, ayyakuna aqwa minal bala'i fayadfa'uh. Doa yang dia baca, keadaannya lebih kuat daripada cobaan, lebih kuat daripada penyakit, lebih kuat daripada bencana. Fayadfa'uhu. Sehingga secara praktis doa itu bisa menghilangkan daripada musibah yang menimpanya. Yang kedua, ayyakuna ad'afa minal bala'. Doa yang dibacakan keadaannya lebih lemah daripada cobaan yang menimpanya. Fayaqwa 'alaihi al-bala', yang pada akhirnya cobaan ataupun penyakit terus ada pada dirinya. Ibu dan para akhwat, semoga Allah merahmati kita semuanya. Kadang-kala seorang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika musibah itu menimpanya atau ketika penyakit ada pada dirinya. Tetapi doa yang dia panjatkan, dia merupakan asbab istijabati doa. Dia merupakan sebab terkabulkannya doa. Sehingga pada akhirnya doa yang dia baca tidak mendatangkan kemanfaatan. Maka nanti insyaAllah Al-Imam Ibnu Qayyim akan membawakan kepada kita beberapa asbab yang dengannya akan terkabulkan sebuah doa. Walaupun ada kalanya, kata Imam Ibnu Qayyim, walakinnahu qad yukhaffifu wa in kana dha'ifan. Ada kalanya doa walaupun tidak menghilangkan penyakit secara totalitas, ada kalanya meringankan atau memiliki pengaruh. Wa in kana dha'ifan, walaupun tidaklah besar pengaruh itu. Ats-tsalits, kondisi yang ketiga, ay yataqawama wa yamna'u kullu wahidin minhuma sahibah. Kondisinya sama-sama kuatnya. Artinya doa dan musibah yang menimpanya itu kondisinya seimbang. Kondisinya seimbang. Yang mana ada kalanya atau suatu saat seseorang itu dia tertimpa musibah.
Dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi doa yang dia baca dan musibah yang menimpa pada dirinya itu kondisinya seperti seimbang. Sehingga tidak dia mendapatkan penyembuhan secara maksimal dan juga dia tidak berarti tidak mendapatkan terkabulkannya doa. Inilah 3 keadaan yang terjadi dengan musibah. Dan di antara cara doa yang terbaik atau doa yang harus kita lakukan, al-ilhahu fid du'a. Kata Imam Ibnu Qayyim, itu benar-benar kita memelas kepada Allah dengan doa yang terus kita baca. Kita mengiba kepada Allah dengan doa yang tidak terputuskan. Doa yang kita panjatkan benar-benar doa sebagai seorang hamba kepada penciptanya. Doa yang benar-benar penuh permohonan, permintaan. Ini ia diingatkan oleh beliau. Artinya, doa yang kita baca jangan hanya sebagai sesuatu yang hanya lewat begitu saja atau kita lalai dengan doa kita tanpa adanya upaya daripada diri kita untuk benar-benar kita memasrahkan kepada Allah. Kita mengiba kepada Allah. Kita menghinakan diri kita kepada Allah dan tidak memutuskan harapan dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita baca pada pertemuan kali ini. Dan insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dan ini kita baca dari secara cepat. Dan insya Allah kalau buku sudah ada mungkin kita baca lebih pelan lagi insya Allah ta'ala. Ini yang bisa kita baca dan insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.